Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babul kibri, bab tentang kibir. Imam Bukhari di sini menuliskan dua hadis. Satu tentang istikbar atau takabur, dan satunya lagi ini tentang ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tawadu itu artinya turun. Meski kita merasa ada di satu keistimewaan, kita harus turun. Misalkan saya di masjid saya di sana kuliah paling tinggi, jabatan mungkin di pesantren paling tinggi. Nah, lalu saya merasa tinggi, nah itu kibir. Maka meski saya secara pendidikan paling tinggi, tetap saya harus turun. Karena kemuliaan tidak ditentukan oleh pendidikannya. Kemuliaan ditentukan oleh takwanya. Meski jabatan saya paling tinggi di pesantren, tetap saya harus turun. Tidak merasa paling tinggi, masih ada banyak orang yang berjasa ke pesantren, dan kalau tidak ada mereka, apalah artinya kita. Itu tawadu. Kibir dan tawadu ini para ulama biasa merujukannya ke iblis. Iblis itu tidak salah di satu sisi ketika disuruh sujud kepada Adam, lalu dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam karena saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, salahnya dia tidak tawadu, harusnya turun. Tidak menyebut-nyebut itu dan merasa tinggi dengan itu, karena dalam perspektif Allah kemuliaan bukan dari materi tapi dari ilmu. Dan ilmu Nabi Adam, jangankan iblis, malaikat pun tidak bisa menandinginya. Maka dari itu semuanya harus sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Kemudian kibir ini nanti beda dengan takabur atau istikbar. Bedanya kalau kibir sebatas di hati, dan ini mirip dengan ujub. Ya, kalau takabur itu sudah diamalkan. Jadi kalau tadi iblis di Al-Quran kan aba was takbar. Ketika dia merasa dalam dirinya bahwa dia lebih baik daripada Adam, itu sudah kibir. Meskipun dia sujud. Ya, ditakdirkan iblis sujud ke Adam, tapi dalam dirinya tetap merasa saya lebih baik daripada Adam. Dia berarti sudah kibir. Ini mah sudah merasa tinggi, lalu dia mempraktikannya dalam amal, tidak mau sujud, tidak mau mengakui keunggulan orang lain yang jelas-jelas Allah nyatakan dia lebih unggul. Maka perbuatan seperti ini disebut istikbar atau takabur. Dan ini tidak bertentangan dengan yang ada dalam hadis, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini ya, menjelaskan kibir dalam wujud amal. Tentunya maksudnya, kata para ulama, maksudnya kibir itu yang mendorong pada takabur. Ketika ada seorang sahabat, ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin.
Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat dzarrah. Dzarrah teh kekebulan. Biji yang paling kecil dari atom molekul mendekat tingali. Kekebul debu-debu yang berterbangan. Maksudnya sangat kecil, nggak kelihatan. Kelihatan itu dalam kasorot upanon boe, ya matahari baru terlihat. Min kibrin, perasaan kibir. Nah ini jadi penjelas bahwa kibir itu yang ada dalam hati dan itu sangat kecil, tidak tampak dalam perbuatan, meski nanti kemudian mendorong seseorang untuk menampakkannya dalam perbuatan. Kibrin di sini tadi, ya saya merasa lebih tinggi dari bapak-bapak, atau sebaliknya bapak-bapak merasa lebih tinggi dari yang lain karena merasa ilmunya lebih tinggi, secara materi lebih tinggi, secara jabatan lebih tinggi, usia juga lebih tua. Ketika ada perasaan itu dalam hati, bapak-bapak urang sadayana moal ka surga cek Nabi. Tentu yang dimaksud tidak akan masuk surga dalam tahap awal. Kembali ke dalil umum. Seseorang kalau masih ada yakin la ilaha illallah pasti ke surga, tapi apakah ke nerakanya sebentar atau lama tergantung amal kita. Pokoknya orang yang masuk surga itu nggak boleh ya ada kibir di dalam hatinya. Lalu ada seorang sahabat bertanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kalau ada seseorang yang selalu bergaya, bajunya selalu necis, bagus, kemudian sendalnya juga bagus ya. Tapi hasanah itu standar Pak ya, bukan mewah. Kalau mewah itu itrof atau turfah ya. Tasna kudu juga Ibu Iriana Jokowi anu hargana 488 juta mahi samobilun kantong mungkul. Jadi itu turfah. Ini mah hasanah, yang penting kelihatan bagus oleh orang lain, tidak kelihatan jelek, tidak berpenampilan lusuh gitu. Maka kata Nabi SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau bapak-bapak selalu rapi, ibu-ibu apalagi ya, ibu-ibu pasti selalu rapi, tidak pernah cuek. Bapak-bapak mah kadang cuek ya, baju ke masjid, baju ke borang, baju sare kadang sarua baju ngabubur kita sarua eta kene. Oleh ibu-ibu selalu tampil beda nya, tiung oge sapoe bisa ganti 5 kata Nabi, nggak apa-apa, Allah menyukai keindahan. Al-kibru, nah yang dimaksud kibr itu batorul haq, menolak al-haq, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Contohnya iblis, dia menolak Adam lebih mulia dari dia dan malah menghina Adam. Ya, dia lebih rendah daripada iblis. Jadi ketika batorul haq wa ghamtun nas, nah itu kibir. Ini berawal dari tadi dalam hati. Ketika diamalkan, nah kibir ini wujudnya adalah takabur. Dan takabur itu wujudnya batorul haq wa ghamtun nas. Ini sekaligus jadi introspeksi kita semua. Kalau ada pendapat lain, ada pernyataan di luar kita yang kita selalu saja ingin membantahnya, hati-hati bisa eta teh dasarna kibir. Bukan berarti nggak boleh membantah pernyataan luar, kan ciri ulul albab kata Allah di surat apa Fatir ya. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya, ciri ulul albab itu orang yang menyimak
perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Jadi yastami'una qaula. Kebaikan dari Allah itu tergantung sejauh mana kekuatan kita mendengar. Ya. Walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Itu bahasa Allah kepada orang-orang munafik yang menghindar dari perang Badar. Kalau Allah tahu mereka akan ada kebaikan, pasti Allah akan menjadikan mereka mampu mendengar. Dan orang-orang yang di neraka nanti berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, mendengar dulu. Dengar dulu, simak dulu, baru kemudian teliti dulu. Nah, baru di sana boleh kita antara menerima dan menolak. Gimana? Belum mendengar, belum apapun langsung tolak. Baik itu dalam diskursus keagamaan, ya, antara NU, Muhammadiyah, Persi, Salafi, ya. Cana naon bahwa geus tolak. Mun datang nanti NU tolak, datang nanti Muhammadiyah tolak. Ini sifat-sifat kibir. Memang semua yang datang dari mereka-mereka pasti sesat. Ainu datang ti Syiah kumaha ya tetep kita yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mun memang aya bener-benerna ti Allah, tapi hasil penelitian para ulama juga ini kan hasil penelitian ulul albab. Kita menyimpulkan si A sesat itu bukan sehari dua hari, ya, puluhan ratusan tahun. Fayattabi'una ahsana. Tapi bukan berarti semua yang datang dari mereka juga jelek. Kalau memang ada yang baik, ya kita ikuti, dengar. Jadi sifat selalu ingin membantah kebenaran, lalu kemudian merendahkan, ya, merendahkan orang salafinya, orang salafi merendahkan orang NU. Nah, kadang-kadang gitu. Ya. Itu menunjukkan masih ada kibir, masih ada sifat iblis dari kita. Termasuk yang dikritik oleh Ustadz Syamsuddin Arif, ya, associate professor dari Gontor. Beliau nulis buku Diabolisme Intelektual. Tete bahasa santun tina iblisisme intelektual. Bahasa kasar diabolos itu artinya iblis, bahasa Latin dari iblis itu diabolos. Diabolisme itu berarti iblisisme, ya. Atau bahasa itunya setanisme, ngarah jelas setanisme intelektual. Apa yang dimaksud iblisisme intelektual itu? Mereka intelek tapi hakikatnya iblis. Kenapa iblis? Karena nggak mampu mendengar. Semua yang datang dari para ulama dikonotasikan jadul. Semua yang datang dari barat dikonotasikan modern, bagus, baru, maju. Yang datang dari para ulama itu jadul, kuno, klasik, nggak sesuai dengan zaman. Gitu teorinya. Padahal apa yang disampaikan oleh para ulama itu sampai zaman sekarang pun terus diperbarui. Dan selalu Islam itu kan sudah sempurna dari sejak awalnya dan terus akan sempurna sampai akhir zaman, itu terbukti. Tapi mereka terbalik. Jadi kan Pak, kalau kita kurang berarti Allah nanti iblisisme. Ada demokrasi timbang dengan Islam gitu. Ada isu feminisme lalu timbang dengan Islam bagaimana? LGBT kemudian timbang dengan Islam bagaimana? Nikah beda agama, ramai nikah beda agama, lalu kita timbang dengan Islam. Ari maraneh nama dibalik. Islam ditimbang ku demokrasi. Jadi ke Islam dipermakna disesuaikan dengan demokrasi. Islam disesuaikan dengan
LGBT, Islam disesuaikan dengan nikah luar agama, Islam disesuaikan dengan hak-hak asasi manusia, Islam disesuaikan dengan hukum internasional. Nah itu semacam iblisisme karena terkungkung dalam batrul haq wa ghamtun nas, menolak al-haq karena merendahkan. Apa yang datang dari para ulama itu jadul, apa yang datang dari barat itu pasti baru. Padahal lamun kurang dibuka, teori barat itu mau LGBT, mau nikah beda agama, demokrasi, hak asasi manusia, ini semuanya bukan teori modern, teori jadul. Diproduksi ulang ti Yunani, ti Romawi. Kolot mana Yunani jeung Nabi Muhammad? Kolot Yunani. Jadi jadul pisan, ancient, zaman kuno. Jadi membahasa kasar mah rongsok. Urang mah asli, peso teh bedaug teh hanya itu mah rongsok. Najan alus ai rongsok punya tetap we. Tidak sebagus yang baru. Jadi sebenarnya mana yang baru? Kita ya agama Wahyu yang dari 14 abad sebelumnya itu yang paling baru. Karena peradaban di luar Islam mau barat, mau Cina, sok Cina jeung Nabi Muhammad kolot mana? Hindu jeung Nabi Muhammad kolot mana? Itulah kenapa Al-Quran menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kenapa Nabi terakhir? Karena memang dia yang terbaru. Tapi orang-orang baratnya gitu, diabolisme intelektual. Itu wujud kibir, ya, wujud takabur. Berikutnya Imam Bukhari menjelaskan tentang ayat tsaniyatu fihi. Tsaniyat fi itu membalikan lehernya. Yang itu kata Imam Bukhari artinya lehernya. Apa maksud tsaniyat fi? Ini merujuk firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 89. Wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Nah ini Pak, bedanya konsep ilmu antara orang sekuler, orang barat, atau yang diajarkan di sekolah sampai perguruan tinggi dengan kita. Kalau kita mah sejak awal sudah diajarkan ilmu itu yang datang dari Allah. Ya. Nabi Adam wa 'allama Adamal asma'a kullaha, di Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kesananya kan alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, itu dari Allah. Hari orang barat mah ilmu itu dari hasil penemuan, penelitian. Jadi rasaan manehna nu manggian nu pinter. Ya. Yang logis, yang empiris. Nah, membantah Allah tanpa ilmu meskipun mereka mengakui itu pakai ilmu. Ya tadi yang protes LGBT. Ya. Saya baca berita kemarin di awal Liga Inggris, Liga Super Indonesia, LF Persibna. Liga Inggris mulai tahun ini diputuskan kerjasama dengan lembaga internasional yang mensosialisasikan LGBT. Kalau Liga Prancis masih, Liga Jerman masih. Bapak-bapak mungkin masih ingat ya ketika Piala Dunia Qatar kemarin tim Jerman, Denmark, kararieta di fotonya teh. Maksudnya apa? Itu simbol protes kepada pemerintah Qatar karena mereka membungkam kebebasan berpendapat. Karena yang LGBT nggak boleh masuk ke Qatar. Mabok oge dibatasi, ya, bahkan tidak boleh. Dan setiap pemain yang tidak mau memakai Pak Kapten pelangi terus tali sepatu pelangi itu dihukum, diharuskan ada denda sosial, ada hukuman sosial. Menolak nanti kan si Mazrui di Manchester United, si Mahmus di Manchester City. Kalau si salah mah dangaranna ge salah tuh, jadi salah. Si eta mah nuturkeun. Ada berapa pemain? Dia itu dipaksa.
Termasuk kita Indonesia terus ditekan oleh organisasi internasional untuk melegalkan LGBT, makanya masif tuh, ya, kampanye LGBT itu. Nah, bagi mereka ini ilmu, tapi bagi Al-Qur'an itu bighairi ilmu. Setiap yang membantah Allah, mendebat syariat, najan ngakuna ilmu, itu pasti bighairi ilmu. Wala huda wala kitabim munir. Jadi ilmu itu sepaket dengan hudan, dengan kitabim munir. Merujuk Quran Sunnah atau tidak, ini di dina lagi beda konsep ilmu antara kita dengan mereka. Ya, contoh sederhana ya sering saya sampaikan, undang-undang PKS sekarang sudah dilegalkan, ya, pencegahan kekerasan seksual, yang itu ditolak oleh MUI. MUI mah inginnya undang-undang pencegahan penyimpangan seksual. Karena di pasal-pasalnya disebut kekerasan seksual itu membuka pakaian lawan jenis tanpa seizinnya. Berarti kumaha Pak? Mun seizin nama tenan gitu. Seksual kan kesepakatan. Ya, kenapa yang dihukum itu yang jinahnya kalau sudah menikah? Ai muda-mudi mah teu dihukum, gak ada hukuman. Mun kitu nu geus kawin salipo digerebek ku polisi. Muda-mudi mah teu digerebek. Ya. Karena ai muda-mudi mah suka sama suka. Ai nu salingkuh mah pasti anu teu suka, nyaeta pamajikanna gitu. Sederhana tuh teori hukumnya. Ya. Nah, yang begini-begini itu kesepakatan-kesepakatan seperti itu bagi Allah itu bighairi ilmin wala kitabim munir, karena tidak sesuai dengan kitabim munir. Meskipun itu disepakati oleh DPR, diakui sebagai satu ilmu ya. Kalau udah jadi undang-undang pasti jadi ilmu, dipelajari, diajarkan, ditanamkan. Ya, dan itu sesuatu yang bahaya. Tsaniya itfihi, dia memalingkan lambungnya. Ini kalau terjemah Kemenak RI. Nah, kalau menurut Imam Bukhari, tsaniya itfihi itu memalingkan lehernya liyudilla an sabilillah. Ini simbol dari dia gak mau mendengar. Nah, ini contoh orang yang kibir, ya. Dia tidak mau mendengar dan kemudian senang membantah Allah. Hadisnya dari Harithah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Perhatikan, aku akan umumkan kepada kalian penghuni surga. Kullu dha'ifin mutadha'ifin, setiap orang yang lemah dan ditindas, lau aqsama Allah la abarrahu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah pasti dia akan mengabulkannya. Salah satunya ini peminta-minta. Meski tidak semua peminta-minta berarti dilegalkan, justru Nabi sangat mengecam orang yang berprofesi sebagai peminta-minta. Kata Nabi, lebih terhormat dia ke gunung, ambil kayu bakar, digotong, dipunggung, dijual, tidak meminta-minta, itu terhormat. Orang bekerja meminta-minta, kata Nabi, nanti wajahnya di hari kiamat tidak akan ada dagingnya karena terbakar. Mun bahasa Sunda makan kulit beungeut, tegaduh ka isin. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia minta-minta siga Roma Irama. Nampak Roma Irama? Sungguh terpaksa. Jadi betul-betul sangat terpaksa. Nah, kalau orang ini ditindas lalu dia berdoa kepada Allah, itu pasti akan dijawab. Makanya bagi kita yang tidak bisa mendeteksi, wa ammas sa'ila fala tanhar. Pokoknya kalau ada yang minta-minta, kita jangan bentak. Kalaupun menolak dengan cara yang baik, ya bener pengamen KPJB di Nadamri, abi kan kabur pangdam bu, penumpang damri. Tolong cenah bapak-bapak yang nggak mau ngasih minimal cenah angkat tangan atau anggukan kepala, jangan pura-pura tidur, semua gitu di lagu aja kan. Jangan pura-pura tidur, jangan pura-pura tidak mendengar.
itu menyakitkan hati kami, dinyanyikan ku KPJB. Jadi ini hati-hati. Termasuk siapa saja ya, hari ini banyak rakyat yang menjerit ketika mendengar DPR diberi jam kontrak imah 50 juta. Eta gaji geus gede diberi jam kontrak. Eta gaji jam naon jam nyandung juga. Diberi kontrak imah 50 juta ya, per bulan. Tentu menjerit ya. Nah, jeritan kita itu pasti didengar oleh Allah dan itu pasti jadi siksa buat mereka yang menindasnya. Ini juga kemarin ada santri yang mengajukan judul Solusi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan. Saya balik tanya, kenapa ambil judul ini? Emang gimana Ustaz? Kamu macet teh nanya, Malik nanya. Kalau yang ada dalam latar belakang masalahnya karena banyak terjebak cudol, pinjol, peredaran narkoba, ya silakan. Tapi kalau kamu berasumsi karena orang miskin itu berarti gagal, tidak sukses, salah. Nu ka surga teh lolobana nu miskin. Jadi salah sukses nu miskin gitu. Tapi tentunya orang miskin yang begini ya. Yang soleh, yang tertindas dan selalu berdoa kepada Allah. Bagaimana kita melihat warga Gaza? Apakah mereka sengsara? Apakah mereka nista, nelangsa, atau mereka berbahagia? Kan kita diajar oleh Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Mereka itu sudah hidup lebih dulu dibanding kita yang belum hidup. Kita masih persiapan menuju hidup. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Perhatikan, aku akan beritahukan kepada kalian penghuni neraka. Kullu mutullin. Ini penjelasannya ada di halaman 2 ya, panjang lebar dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Saya simpulkan saja. Setiap orang yang kasar, kaya, pelit, nya ari beunghar berehan teu naon ieu mah beunghar kasar pelit saha pejabat ya, para pejabat geus beunghar kasar pelit jawadin besar badannya karena banyak makan, termasuk salah satu penafsirannya pendek. Bukan berarti orang Indonesia kabeh bakal ka neraka kulantaran paranek. Ini simbol dari orang yang sombong rata-rata, ya, orang yang besar badannya karena banyak makan. Hayang nate mak mustakbirin dan sombong. Jadi bukan berarti bapak-bapak yang lebih gemuk itu lebih rentan masuk neraka daripada yang kurus. Ini simbol umumnya di Arab anu sararobong teh kieu. Menunjukkan bahwa mereka ingin hidupnya mupuas maning. Kemudian hadis yang kedua tentang akhlak Nabi yang jauh dari takabur. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an qala in kanatil amatu min imai ahlil Madinah. Sungguh pernah ada seorang anak perempuan Madinah, dan ini amah itu dari kalangan hamba saya. Mun ayeuna mah ya punten lah dari kalangan masyarakat yang miskin, yang paling terbelakang. La ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatantoliku bihi haitsu sya'at. Lalu ia pergi bersama beliau ke mana saja ia mau. Tiba-tiba mendekat ke Rasul, lalu ditarik tangan Rasul, dibawa lompat ya, dibawa jalan, dan Rasul ikut ya. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah. Beliau dekat dengan masyarakat, bahkan dengan anak-anak. Kada ya bapak-bapak mau buah-buah incu oge embung ka bapak-bapak. Buah-buah segaan sieun ya, itu berarti tidak ada kelembutan di kita. Nah, kenapa Rasul begini? Karena Rasul ramah anak. Ya. Ini punten ya, saya suka membandingkan antara
beberapa masjid, diantaranya masjid kami dengan masjid tetangga. Di masjid kami alhamdulillah anak-anak banyak ke masjid karena kita ciptakan masjid ramah anak. Bapak-bapaknya juga harus ramah anak. Lamun di masjid Nusa Bulah mah tak gitu. Bapak-bapaknya tidak ramah anak. Ya, ini termasuk keluhan istri saya. Istri saya nggak mau ikut, belum mau ikut pengajian dengan ibu-ibu. Nah, resek sana ibu-ibu mah teu kaup budak gandeng muni cara medud we. Ini menunjukkan berarti kita tidak ramah anak. Padahal kita tahu kan, Ibnu Abbas lulumpatan. Hasan Husain Nabi sujud ditaikkan. Ya. Sampai Umamah anaknya Zainab diais ku Nabi sambil gimana. Ini yang saya maksud ramah anak. Tidak ada bentakan, tidak ada memarahi apalagi mengusir. Dah budak mau pasti gitu, mau tuh gitu. Ya. Kalau tidak begitu ya bukan anak-anak. Tinggal bukan berarti kemudian kita membiarkan, menegurnya dengan cara yang sopan, ya, menegurnya dengan cara yang baik, jangan kemudian membuat mereka tidak nyaman di masjid. Nah, itu juga gambaran dari sikap Rasulullah SAW. Kenapa beliau sampai kemudian seorang anak perempuan, lagi bukan anak laki-laki, begitu sangat dekat dengan beliau. Padahal incuna bukan anaknya, dan beliau bersedia saja. Dan ini bukan pencitraan. Beda di orang biasana ke pemilunya karena dia teh wah pencitraan ke budak leutik ngadadak deukeut. Dari sabu poe mah hare-hare we. Ini hadis yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, dan sisanya penjelasannya bisa dicek ya di catatan kaki. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan satu saja. Tah ya Pak, Bu, tah ya Bu, tah ya nyatu nuhun. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.